Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita semua hening sejenak di hadapan Yesus yang kini hadir dalam sakramen yang maha kudus ini. Kita melangkah dengan iman, kita melangkah dengan pengharapan, kita melangkah dengan kasih, karena Allah kini hadir di tengah-tengah kita. Perjumpaan yang membawa sukacita, perjumpaan yang membawa berkat, perjumpaan yang membawa keselamatan bagi kita putra dan putri kesayangannya. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini, menyapa kita masing-masing, ingin menempatkan dirinya di dalam hati kita yang paling dalam, agar dalam keraguan, dalam kekecewaan, dalam keputusasaan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, penderitaan yang kita alami, kita dikuatkan oleh kehadirannya, bahwa Dia selalu hadir menyertai kita. Saatnya kita merasakan kehadirannya, kita merasakan rangkulan kasih-Nya, kita merasakan kuasa-Nya yang akan menguatkan kita, memberikan pengharapan kepada kita, mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita masing-masing yang ada saat ini. Siapkanlah hatimu, bukalah pintu hatimu lebar-lebar. Biarlah Tuhan melangkah maju untuk masuk dan bertahta di dalamnya. Kehadirannya saat ini akan membawa sukacita yang besar bagimu, bagi keluargamu. Kehadirannya akan membawa sukacita bagimu di saat engkau menghadapi pergumulan, sakit penyakit, pergumulan dalam usahamu, dalam relasi dalam keluarga, relasi suami istri, relasi dengan anak-anak, relasi dengan sesama. Inilah saatnya engkau merasakan jamahan kuasa dan kasih Tuhan. Saatnya juga engkau berbicara pribadi lepas pribadi dengan Dia. Saatnya engkau menyerahkan hidupmu di tangannya. Saatnya engkau mempersembahkan hidupmu dalam kuasa dan pengasihannya. Teguhkanlah imanmu, karena iman itulah yang akan memampukan engkau untuk merasakan kuasa Allah pada saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada saat yang penuh rahmat ini, kita berkumpul dalam keheningan dan sembah sujud di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir secara nyata dalam sakramen yang Maha Kudus ini. Ia hadir bukan hanya sebagai simbol, tetapi sungguh-sungguh hadir tubuh, darah, jiwa dan kealahannya untuk kita semua. Adorasi adalah saat yang terindah, di mana kita bisa berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Sebuah perjumpaan yang membawa sukacita, perjumpaan yang membawa kekuatan, perjumpaan yang membawa pengharapan, perjumpaan yang membawa penyembuhan, perjumpaan yang berlimpah rahmat dan berkat yang Tuhan sendiri siapkan untuk kita yang datang kepadanya saat ini. Saatnya kita menangkan pikiran kita membuka diri dan hati kita untuk menyambut dan menerima kasih Tuhan. Dalam keheningan ini mari kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Syukur dan permohonan kita, juga segala beban dan kekhawatiran yang sedang kita alami pada hari-hari belakangan ini. Di hadapannya yang setia kita berserah. Ia sendiri mengajak kita saat ini. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu, yang mempunyai beban yang berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita mohon Roh Kudus agar membimbing dan menerangi hati kita semua, agar dalam perjumpaan ini benar-benar menjadi saatnya mengubah, menguatkan, membaharui iman kita, dan menyembuhkan jasmani dan rohani kita. Kita sambut rahmat kasih Tuhan Yesus ini dengan membuka hati dan bersembah sujud menyembahnya. Kita hening sejenak di hadapan sakramen Maha Kudus, di hadapan Yesus yang kini hadir dengan kerahimannya di hadapan kita. Kita berbicara sejenak dengan Tuhan saat ini. Kita ceritakan kepadanya pengalaman suka duka hidup kita pada hari-hari belakangan ini, khususnya sepanjang hari ini. Kita ceritakan kepadanya apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita sedang bergumul dengan sakit penyakit kita, sedang bermasalah dengan usaha kita, sedang bermasalah dalam relasi di keluarga kita, bermasalah dengan saudara-saudari kita, dalam komunitas kita, dengan orang-orang lain yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Kita ceritakan pula pengalaman keberhasilan kita, kesuksesan kita, kebanggaan kita, keuntungan kita, kelimpahan berkat-berkat yang sedang kita rasakan saat ini. Kita ceritakan juga kepada Yesus yang kini ada di hadapan kita masing-masing. Kita merasakan rangkulan kasih-Nya. Kita memandang wajah-Nya. Kita mendengarkan sapaan kasih-Nya. Kamu adalah putra-putriku terkasih. Aku senantiasa mengasihi kamu. Aku selalu menyertai kamu. Aku menyiapkan rancangan masa depan yang penuh harapan bagimu.
bersandarlah padaku. Datanglah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku selalu siap untuk menolongmu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sedikit pun dalam hidupmu. Di saat engkau jauh, aku mencari engkau. Di saat engkau melupakan aku mengingat engkau. Di saat engkau melanggar perintah-perintahku, aku mengampuni engkau. Aku tahu saat engkau berdiri. Aku tahu saat engkau tidur. Aku tahu saat engkau berjalan. Aku tahu saat engkau bekerja dan berusaha. Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu saat ini. Aku tahu keraguanmu. Aku tahu kekhawatiranmu. Aku tahu kecemasanmu. Aku tahu isi hatimu saat ini. Aku menyelami isi hatimu saat ini. Datanglah kepadaku, aku mengasihi engkau. Aku selalu mau menolongmu. Aku selalu mempersiapkan berkat-berkat yang melimpah untukmu. Janganlah menjauh daripadaku, anak-anakku terkasih. Aku selalu memegang tanganmu, berjalan bersamamu. Aku tidak pernah membiarkan engkau dalam kesepian dan kesendirian. Kini aku datang di hadapanmu saat ini untuk membawa sukacita, membawa pengharapan, membawa keselamatan, membawa kesembuhan jasmani dan rohani. Terimalah dengan iman, percayalah kepadaku. Aku sanggup melakukan semua yang engkau inginkan daripadaku, karena akulah yang mempunyai kuasa atas hidupmu. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan akan mengubah hidupmu saat ini. Buka hatimu. Biarkan Tuhan berjalan masuk dan bertahta di dalam hatimu. Rasakanlah jamahan Tuhan pada seluruh tubuhmu saat ini. Dia sedang membelai engkau. Rasakan. Dia sedang memegang pundakmu saat ini. Rasakan. Dia sedang merangkulmu saat ini. Rasakan. Rebahkanlah tubuhmu pada tubuh Yesus yang sedang merangkul dengan penuh kasih. Bisikan keinginan hatimu kepadanya. Yesus, aku mau sembuh. Yesus, aku mau usahaku berkembang. Yesus, aku mau keluargaku dipulihkan. Yesus, beri aku jalan keluar pada masalah yang sedang aku alami saat ini. Yesus, ambillah kecemasanku, ambillah kekhawatiranku, ambillah kegalauanku, ambillah kekecewaanku saat ini.
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan semua bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Kita dipersilahkan duduk dengan tetap melayangkan pandangan kepada Yesus yang ada di hadapan kita saat ini. Kita dengarkan sapaannya, kita dengarkan firman-Nya, kita dengarkan nasihat-nasihatnya dalam bacaan suci yang akan disampaikan, yang dibacakan untuk kita saat ini. Kita memandangnya. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abraham, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, segala harta benda milik mereka dan orang-orang yang mereka peroleh dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Dan sampai di situ Abraham berjalan melintasi negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu negeri tersebut didiami orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di seberang timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu Abraham berangkat lagi dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saat-saat indah kami berada di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang nyata hadir bersama kami saat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, Menikmati kasih anugerah-Mu. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita berada di hadapan Tuhan Yesus yang hadir nyata di hadapan kita dalam sakramen Maha Kudus. Dia hadir tidak untuk diam, tetapi memanggil. Hari ini, melalui sabdanya dari kitab Kejadian, Tuhan berbicara kepada kita seperti Ia berbicara kepada Abram. Pergilah. Sebuah undangan untuk keluar. Keluar dari tempat kita merasa aman. Keluar dari hidup yang kita kontrol sendiri. Keluar dari kebiasaan lama yang mengerdilkan iman.
Tuhan tidak menjanjikan peta yang lengkap. Yang Ia tawarkan adalah penyertaan-Nya. Ia berkata, "Ke negeri yang akan kutunjukkan." Bukan negeri yang jelas, bukan rencana yang detil, melainkan iman yang berjalan bersama Dia. Mungkin kita juga hari ini sedang menghadapi panggilan serupa. Dipanggil untuk meninggalkan kekhawatiran, dipanggil untuk mengampuni, dipanggil untuk percaya ketika arah hidup terasa kabur. Di hadapan sakramen Maha Kudus ini, mari kita bertanya dalam hati, Tuhan, kemana Engkau ingin aku melangkah? Apakah aku siap untuk taat seperti Abram? Atau aku masih terlalu melekat pada kenyamanan? Apa yang Tuhan ingin aku lepaskan hari ini? Rasa takut, luka lama, atau dosa yang kupelihara? Bersediakah aku menjadi berkat, meskipun aku belum tahu hasil akhirnya? Sebab kepada Abram Tuhan berkata, "Melalui engkau, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat." Kami terus mengundang Engkau masuk di dalam hati kami, Tuhan. Kami membuka hati selebar-lebarnya untuk Engkau saat ini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku,
bersama-sama. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu yang Maha Kudus kami datang. Kami mendengarkan sabda-Mu seperti Abraham dahulu. Kami ingin percaya walau kami tidak tahu kemana. Kami ingin taat meski hati kami masih takut. Tuntun kami keluar dari diri kami sendiri dan bawalah kami ke tanah yang Kau kehendaki. Jadikan kami berkat bagi sesama kami, seperti Engkau telah menjadi berkat bagi kami. Di saat yang indah ini Tuhan, kami pun terus bernyanyi bagi Engkau. Sungguh kami mau terus mengasihi dan mencintai Engkau. Like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. 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 I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Dalam hening ini, di hadapan Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, Tuhan mengulangi panggilan itu bukan hanya kepada Abram,
tetapi kepada kita, kepadaku, kepadamu. Tinggalkanlah yang lama dan berjalanlah bersamaku ke sesuatu yang baru. Tuhan tidak memaksa, Ia hanya mengundang, mengajak kita untuk percaya tanpa melihat, melangkah tanpa tahu kemana, meninggalkan meski tak tahu apa yang menanti. Mungkin kita selama ini menetap dalam negeri lama, negeri di mana kita merasa aman, tapi hati kita semakin kering. Mungkin Tuhan memanggil kita keluar dari kebiasaan lama yang tak lagi memberi hidup. Luka masa lalu yang terus kita genggam. Ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Atau mungkin Tuhan hanya ingin engkau melangkah lebih dekat padanya. Membangun mezbah dalam hatimu, tempat Dia tinggal setiap hari. Dan seperti Abram, Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Ia menjanjikan penyertaan yang setia. Di dalam setiap suka maupun duka hidup kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak terima setiap pujian kami, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian,
Raja di atas segala raja, 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 Raja di atas segala raja. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau yang diam namun memanggil, Engkau yang tak terlihat namun menyertai, Engkau yang mengundang bukan dengan paksaan, melainkan dengan kasih yang penuh kelembutan. Bantulah kami meninggalkan apa yang menahan langkah kami. Ajarlah kami melangkah meski tak tahu kemana. Yakinkan hati kami bahwa Engkau cukup. Engkau adalah tanah perjanjian itu sendiri. Engkau adalah tujuan dari semua langkah kami. Di hadapan-Mu kami diam. Di hadapan-Mu kami menyerahkan diri. Berjalan bersama-Mu Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Yesus, di hadapan tata-Mu yang Maha Kudus, kami membuka hati seluas-luasnya untuk karya kasih-Mu. Dan kami membawa hati yang rindu untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuji Engkau yang hadir di tempat ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Engkau kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Sembah dan puji bagi tatamu. Sembah dan puji bagi tatamu. Sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi tatamu. Sembah dan puji bagi tatamu. Sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja.
Dalam hadirat-Mu yang penuh kasih, kami merenungkan panggilan Abram yang meninggalkan segala yang dikenal demi janji Allah yang setia. Mari kita berdoa agar kita pun mampu menjawab panggilan Tuhan dengan iman dan keberanian. Bagi gereja dan para pemimpin rohani, Tuhan, jadikanlah gereja sebagai perantaraan berkat bagi dunia, seperti Abram yang diutus membawa berkat bagi semua bangsa. Berikanlah roh keberanian dan ketaatan kepada para pemimpin-Mu, agar memimpin umat-Mu menuju hidup yang setia dan berbuah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi setiap orang yang merasakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya Tuhan, tuntunlah mereka agar berani meninggalkan zona nyaman dan melangkah dalam iman, percaya bahwa Engkau menyertai dalam setiap perjalanan hidup. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merasa takut, bimbang, atau ragu untuk melangkah, Tuhan Yesus, bukakanlah mata hati kami untuk melihat janji-Mu yang selalu setia dan penghiburan-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Kami mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia yang penuh ketidakpastian dan pergolakan, kiranya berkat yang Engkau janjikan melalui umat-Mu menembus kegelapan, membawa damai, pengharapan, dan kehidupan baru bagi banyak orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi komunitas dan keluarga kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling mendoakan dan mendukung satu sama lain dalam panggilan yang Engkau berikan, agar kami menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengunjukkan kepadamu Yesus yang baik doa-doa, niat-niat dan kerinduan dari umat-Mu, dari anak-anak-Mu yang kami persembahkan ini. Dengarkanlah setiap doa yang mereka sampaikan, dan kabulkanlah doa-doa ini ya Tuhan sesuai kebutuhan anak-anak-Mu masing-masing. Berkatilah doa-doa ini ya Tuhan. Ada yang memohonkan kesembuhan dari sakit penyakit yang dialami. Ada yang mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ada yang mendoakan usaha dan pekerjaan mereka. Ada yang memohonkan teman hidup. Ada yang memohonkan kepentingan-kepentingan bagi dirinya sendiri untuk kebahagiaannya. Terimalah doa-doa ini ya Tuhan. Berkatilah doa-doa ini ya Tuhan. Dan kabulkanlah semuanya ini Tuhan, untuk menjadi sumber sukacita, kekuatan iman dan pengharapan bagi putra-putrimu, anak-anak-Mu yang menyampaikan doa-doa ini. Engkau sendiri telah berjanji kepada kami umat-Mu, mintalah kepadaku maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan iman yang teguh, kami mempersembahkan seluruh doa-doa ini ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang setia, Engkau memanggil Abram untuk memulai perjalanan iman yang penuh harapan. Ajari kami untuk mendengar suara-Mu, menjawab panggilan-Mu dengan hati terbuka, dan berjalan bersama-Mu dengan penuh keberanian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Tuhan Yesus, hati-Mu yang Maha Kudus hadir nyata di hadapan kami. Kami memandang-Mu, diam, kudus, penuh kasih dan setia. Engkau tidak bersuara keras, tetapi panggilan-Mu menggema dalam hati kami. Tinggalkanlah dan ikutlah aku. Hari ini seperti Abraham, kami mendengar suara-Mu yang memanggil untuk meninggalkan tanah kenyamanan, meninggalkan rencana-rencana kami sendiri, dan berjalan menuju tanah yang belum Engkau tunjukkan sepenuhnya. Yesus, hati-Mu yang Maha Kudus, panggilan-Mu tidak menjanjikan peta, tetapi Engkau menjanjikan diri-Mu. Kami yang ragu, kami yang takut, tapi kami percaya Engkau berjalan di depan. Ajarlah kami untuk melangkah, bukan karena kami tahu kemana, tetapi karena kami tahu dengan siapa kami berjalan. Ubahlah hati kami Tuhan, singkirkan rasa lekat kami pada dunia, pada pengakuan, pada rasa aman palsu. Bentuklah hati kami agar seperti hati-Mu, siap taat, siap percaya, meski belum melihat. Di hadapan-Mu kami berseru, tinggallah dalam hati kami, dan jadilah arah hidup kami. Seperti Abraham mendirikan mezbah di setiap tempat ia berhenti, kami pun ingin mendirikan mezbah di dalam hati kami,
mesbah pujian, kepercayaan, dan kasih kepadamu saja. Dan bila Engkau memanggil kami lebih jauh, utuslah kami Tuhan, bukan dengan bekal kekuatan kami, tetapi dengan hati-Mu sebagai sumber dan tujuan. Yesus, hati yang maha kudus, di hadapan sakramen kudus ini kami berkata, bentuklah kami, tuntunlah kami, utuslah kami. Amin. Kami persatukan setiap doa pujian kami seperti doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat Prestet fide supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio virtus quoque sit et benedictio procedenti apud troque comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadah pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat sakramen Maha Kudus. Kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk perjumpaan penuh berkat bersama dengan Yesus yang mengasihi kita saat ini.
Kau yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami memanggil Yesus, Yesus, Amin. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah namanya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus.
dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah, terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, setelah kita menerima begitu banyak rahmat dan berkat dari Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepadanya. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan meminta kita dengan kelembutan hatinya. Mari kita membuka apa yang ada pada kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai tanda kesetiaan dan syukur kita kepadanya atas berkat-berkat yang telah Ia berikan kepada kita. Mari kita berikan persembahan untuk Tuhan sebagai tanda syukur, terima kasih kita, dan penyerahan hidup kita kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan bisa sungguh hadir bersama-sama dengan kita dan memenuhi setiap hati kita. Terima kasih Yesusku.
Tuhan